apa yang saya, rasakan dari awal perkuliahan kepemimpinan Islam hingga sekarang. Eee, di awal kelas kepemimpinan Islam, Pak Herman menggunakan metode belajarnya memberikan kita sumber untuk dibaca, kemudian kita baca dan kita sampaikan kembali. Selanjutnya menggunakan metode presentasi individu, semuanya dibagi materi dan kita menyampaikan ulang materi yang sudah kita baca dan kita cari sebelumnya. Dari saya pribadi, setelah menyimak materi yang disampaikan oleh Bapak dan teman-teman, dari saya pribadi saya mendapatkan banyak, pengetahuan baru karena kalau untuk saya, kepemimpinan Islam itu saya nggak banyak tahu. Jadi setelah, mengikuti kelas ini saya jadi banyak tahu mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam kepemimpinan Islam. Kemudian, saya juga merasa kalau misalnya metode yang digunakan, yaitu metode presentasi per individu, sangat membantu saya dan teman-teman untuk lebih berani dalam menyampaikan pendapat kami dalam berlatih menyampaikan apa yang sudah kita baca kembali, tidak hanya sekedar kepatok sama buku, sumber, terus kita baca ulang, tapi sama kita diparafrasa lagi, disampaikan kembali, disampaikan dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti, sehingga bukan hanya diri sendiri yang mengerti materinya, tetapi teman-teman juga dapat memahami dan saling bertukar, pengetahuan pengetahuan antar satu sama lain. Selain itu, apa lagi? Selain itu saya juga belajar untuk menyampaikan kritik serta saran yang baik kepada antar teman dan kepada orang yang sudah menyampaikan materi, karena tidak semua saya juga belajar untuk menerima kritik dari orang lain, karena tidak semua orang dapat menerima kritik, tidak semua orang dapat menerima saran, serta tidak semua orang dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk orang lain. Mmm, udah kayaknya, Pak. Oke, oke, belum. Neng Nazmi baru 3 menit ya. Neng Nazmi, Iya. kan di situ ya dijelaskan ya tipe-tipe kepemimpinan. Ya. Terus ada juga sistem yang dipakai oleh orang pemimpin dalam memimpinnya. Pertanyaannya kira-kira, Neng Nazmi punya ayah kan, punya bapak? Punya, Pak. Oke, di situ kan ada kepemimpinan otoriter, terus laissez, terus demokratis ya, terus sampai lupa saya yang banyaknya ya. Kira-kira sosok orang tua Nazmi, nggak mesti disebutkan ya namanya, tapi nggak apa-apa juga sih. Itu masuk kepada tipe kepemimpinan yang mana? Kalau misalnya untuk orang tua saya, kepemimpinannya lebih ke apa ya, lebih ke demokrasi sih, Pak, kayaknya. Karena kalau di keluarga saya, eee orang tua saya selalu nanya, kayak kalau misalnya kita mau bikin langkah atas suatu keputusan, orang tua saya pasti nanya dulu menurut anak-anaknya pandangannya gimana. Ya kalau misalnya untuk, di situasi sekarang, contohnya kayak kakak saya lagi daftar, kerja, terus kakak saya,
dapat beberapa tawaran pekerjaan, orang tua saya pasti nanya, "Menurut Kakak sendiri enaknya di mana? Keuntungannya apa? Nyamannya gimana?" Karena kan setiap yang kita putusin juga ada, positif dan negatifnya. Nggak ada yang semuanya positif, nggak ada yang semuanya negatif. Tapi kan balik lagi ke diri kitanya sendiri, resiko mana yang mau kita tanggung. Jadi orang tua saya selalu nanya balik lagi nanya dulu, "Menurut, Adek gimana? Menurut Kakak gimana? Mana yang kira-kira sanggup untuk dilakuin, mana yang sanggup untuk dipilih untuk momen sekarang dan ke depannya." Karena kan suatu keputusan, berefek untuk jangka panjang juga. Dan orang tua saya juga selalu, eee, ngajak anak-anaknya untuk berpartisipasi dalam bikin keputusan. Misal mau makan apa, orang tua saya nanya, "Adek mau makan apa?" Misal hari ini kakak saya yang, lagi mau makan ayam, maka dibikin ya orang tua saya bikin ayam, terus entar Ayamnya orang tua bikin ayam ya, ayamnya iya. dimakan sama Kakak. Iya, misal beli ayam apa gitu. Nah, di menu makan selanjutnya nanyain ke kakak saya yang kedua misal, "Adek mau makan apa?" Kakak saya yang kedua maunya makan ini. Nanti ditanya lagi ke saudara kembar saya, "Najwa mau makan apa?" Misal Najwa mau makannya mie. Nah, entar di selanjutnya bakal tanya ke saya, "Najwa mau makan apa?" Kira-kira kayak gitu, Pak. Oke, baik. Kira-kira gaya kepemimpinan sosok ayah dari Nazmi ya, itu sudah ada yang nulis belum? Sepertinya sudah, Kak, tapi untuk orangnya saya, lupa siapa. Oh, sudah ada yang nulis ya gaya kepemimpinan Bapak Nazmi itu. Lebih ke Kriterianya begini, demokratik. cara penugasannya begini, kan gitu ya. Terus cara pembagiannya seperti ini. Kan gini, saya ingin menyampaikan begini. Eh, apa ya? Bahwa kadang-kadang kita punya sosok ya, anggaplah Soekarno sebagai pemimpin bapak bangsa gitu ya. Pertanyaannya siapa yang nulis? Anaknya bukan gitu ya. Oke, maksud saya begini. Salah satu cara untuk membesarkan diri kita itu adalah dengan membesarkan orang lain. Salah satu cara untuk mengangkat diri kita itu adalah mengangkat orang lain. Gitu ya. Maka dalam konsep kepemimpinan itu menjadi sesuatu yang mesti dilakukan. Bisa saja memang seorang pemimpin yang hebat itu tidak mampu menulis dan mendeskripsikan tentang dirinya sendiri. Akan tetapi orang lainlah yang mampu menjelaskan itu, walaupun dalam perspektif lain itu dari luar. Anggaplah Bapak Nazmi ya, menjelaskan tentang kepemimpinan Bapak Nazmi itu oleh muridnya. Yang muridnya itu pasti orang luar. Orang dalam kan sebenarnya mestinya kan begini ya, mestinya yang lebih tahu tentang Bapak Nazmi itu kan Nazmi atau ibunya, yang mestinya ibunya yang paling dekat gitu ya, mestinya. Tapi dalam kenyataannya teori-teori tentang kepemimpinan yang teman-teman baca kemarin itu bisa saja ditulis bukan oleh sosoknya dan juga ditulis bukan oleh sosok terdekat dalam perspektif keluarga atau anak, tapi oleh orang yang memiliki konsen untuk menulis itu semua karena dianggap menarik, gitu ya, karena dianggap unik, karena dianggap penting. Nah, maksud saya begini, sebelum kita menulis dan menuliskan orang lain, maka tentunya diri kita lah yang harus memberikan tulisan-tulisan itu karena teman-teman sebagai seorang mahasiswa yang di kemudian hari ditantang ya karya-karyanya. Salah satu karyanya adalah menceritakan tentang sosoknya bisa saja orang lain ya, karena terus terang saja selama saya membimbing skripsi ada juga yang apa ya, yang
yang menulis tentang kepemimpinan Kiai Haji A dalam memimpin pesantren B atau dalam memimpin pesantren A tertentu gitu ya. Bapaknya nggak ditulis ya. Bapaknya nggak diteliti. Tapi sosok orang itu dianggap penting. Nah, maksud saya begini, hari ini tidak akan ada, anggaplah gitu ya, tidak akan ada yang menulis tentang sosok kepemimpinan orang tua kita kecuali diri kita. Maka akan keluar nanti soal UASnya adalah membuat makalah semirip jurnal tentang gaya kepemimpinan bapaknya masing-masing. Nanti kan di kesimpulannya bisa ditentukan bapaknya demokrasi, otoriter, laisser, atau yang lainnya. Apakah termasuk kepemimpinan yang Islami atau tidak? Ya, karena begini konsepnya. Jika kita ingin besar, maka besarkan orang lain. Sebelum membesarkan yang lainnya, maka diri kita harus membesarkan orang yang pernah membesarkan diri kita. Dan orang tua. Dan saya yakin kalau Bapak ente bukan seorang tokoh yang banyak muridnya, itu belum tercatat gaya kepemimpinan. Maka nanti gaya kepemimpinan, anggaplah di sini ada Lisnawati sebagai penulisnya. Nanti gaya kepemimpinan Bapak gaya kepemimpinan Islam Bapak apa sih ya? Bapak Lisnawati, sorry, nama bapaknya apa? Nama bapak saya, Pak. Ya, Bapak Katiman. dihurung ke Bapak Katiman ya. Nanti Lisnawati dari mulai sekarang ya, teman-teman semuanya ya, mulai tulis. Ya, pasti walaupun judulnya sama pasti akan berbeda. Gaya kepemimpinan siapa? Lisnawati bapaknya? Bapak Katiman, Bapak. Oke, gaya kepemimpinan Islam Bapak Katiman. Ya. Nanti cara nulisnya nanti akan saya berikan. Dan bisa jadi saya tidak akan memberikan soal UAS karena soal UASnya hari ini sudah diberikan. Dan ditulisnya tidak cukup dalam 1 hari, bisa jadi dalam butuh waktu lama. Bisa jadi ya, masih semester 2 sekarang, semester 6 masih ada ide-ide lagi, tambahkan lagi bisa saja. Karena kan pengetahuan akan wawasan kita seiring dengan bertambahnya wawasan, seiring dengan bertambahnya pula wawasan kita untuk mentransfer, menurunkan. Oke, sudah keluar satu soal UAS. Terkait dengan panduannya nanti akan saya rinci ya, bagaimana berapa paragraf, garisnya berapa, modelnya seperti apa, teori yang harus dipakainya teori siapa, bagaimana cara menggunakannya, metode penulisannya, metode apakah Harvard style atau yang lainnya akan saya bikin nanti. Yang pasti sekarang ya, di benak teman-teman, pikirkan untuk menulis gaya kepemimpinannya apa masing-masing. Kalau saya sudah menulis tapi nggak selesai karena dulu tidak ada dosen yang menugaskan seperti ini. Nah, kenapa saya tertarik seperti ini? Karena saya terus terang saja banyak menguji skripsi, membimbing skripsi tentang gaya kepemimpinan seseorang tokoh ya di pondok pesantren. Bahkan bukan hanya di pondok pesantren, tapi tokohnya saja. Pondok pesantrennya nggak disebutkan, tapi tokohnya saja. Karena kenapa saya tanya? Karena dianggap bahwa dia sudah memiliki prestasi untuk memimpin pondok pesantren itu. Saya pikir Bapak ente pun juga sudah punya prestasi membimbing ente kan itu. Mengabdi teman-teman sampai hari ini bisa kuliah, membiayai, berjibaku, bahkan dalam perspektif mungkin sampai titik darah penghabisan. Bisa jadi sakit masih berusaha dan lain sebagainya. Padahal itu sebetulnya tipe kepemimpinan kita. Ya, nanti bisa teman-teman pikirkan dari mulai sekarang. Pola penulisannya nanti tinggal digeser-geser, tapi lebih cenderung tuliskan saja. Itu tugas yang ya kalau bahasa saya teman-teman tidak mesti mikirin soal UAS dari kepemimpinan Islam pada kesempatan ini. Tinggal punya waktu sedikit tuliskan di buku. Nanti sambungkan lagi. Oke?
Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Ya, jadi produk luaran dari mata kuliah kepemimpinan Islam itu nanti bisa saja akan lahir jurnal kepemimpinan Islam, tokoh-tokoh yang ada di Jawa Barat atau di Indonesia. Kalau di sini ada dari luar Jawa Barat, ada. Nazmi dari mana, Nazmi? Saya dari Bandung, Pak. Oh, Bandung. Oke, nanti Bandung ya. Lisnawati dari mana? Ciwidey, Pak. Ciwidey. Oke. Baik ya. Pikirkan dari mulai sekarang karena tugasnya akan itu, tugas UASnya. Jadi gaya kepemimpinan siapa tadi Bapak Lisnawati itu? Katiman, Bapak. Nah, gaya kepemimpinan Islam Bapak Hatiman dalam membangun keluarga sakinah bisa jadi ya. Nanti kesananya beda-beda silakan. Tapi yang pasti gaya kepemimpinan titik-titik nama bapaknya dalam membangun kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan keluarga. Nah, itu sebenarnya bisa jadi judul skripsi juga teman-teman, dari mulai sekarang ide gagasannya sudah mulai dibangun sampai sekarang. Izin tanya, Nazmi nama bapaknya? Kuat, Pak. Kuat. Nama bapaknya siapa? Kuat. Hah? Kuat. Kuat. Kuat apa? Kuat Setiono. Oh, Kuat. Lucu nama bapaknya. Nah, gaya kepemimpinan Bapak Kuat Setiono dalam membangun pondok pesantren, bisa jadi kalau bapaknya ada yang punya pondok pesantren, membangun ekonomi kreatif kalau ternyata bapaknya usaha, ya, membangun organisasi Islam kalau ternyata bapaknya aktif di organisasi Islam, atau membangun masjid, ya, kemakmuran masjid kalau bapaknya ternyata sebagai aktivis di DKM, gitu ya, atau di organisasi politik atau di perusahaan atau di pekerjaan dan sebagainya. Yang pasti begini, tidak ada yang bisa membaguskan orang tua kita kecuali kita sendiri, dan tidak ada yang bisa memburukkan orang tua kita kecuali kita sendiri. Kenapa? Karena orang dalam, dan itu akan otentik. Tapi gaya bahasanya nanti pakai gaya bahasa yang gaya EYD ya, sesuai ejaan. Yang kedua nanti jangan terlalu apa ya, jangan lebay. Itu gimana? Lebay itu apa sih? Gitu ya, lebay. Jadi perlihatkan bahwa Bapak itu adalah sosok yang telah menghantarkan diri kita sampai hari ini bisa kuliah, dan itu jangan dianggap enteng. Yo, luar biasa. Oke, jelas ya, itu perintahnya. Tugasnya dari saya. Jadi teman-teman tidak usah lagi mikirin soal UAS. Hari ini tinggal bikin catatan saja. Nanti panduannya akan saya kirim ya, tentang cara penulisannya seperti apa, urutan-urutannya. Ya, ini di MHU kelas C. Kelas B, Pak. Kelas Kelas B. B. MHU kelas C ya. Jadi siapkan dari mulai sekarang ide, pikiran, gagasan tentang gaya kepemimpinan. Mau ibunya boleh, mau bapaknya boleh. Tapi yang pasti gaya kepemimpinan Islam. Ya, gaya kepemimpinan Islam Bapak Anu atau Pak Prof Anu, Haji Anu dalamnya bebas, karena atau bisa jadi dalam memperjuangkan keluarganya, bisa jadi ya. Karena teman-teman kebingungan ya. Kenapa ini penting? Karena terus terang saja terinspirasi dari banyak orang yang menulis tokoh-tokoh nasional, tapi tidak menulis tokoh-tokoh yang ada, yang mengaping dirinya sampai bisa menulis tokoh nasional. Dan mungkin kayaknya belum ada juga ya tugas-tugas seperti ini. Kayaknya dalam perspektif saya, karena saya selama 4 tahun kuliah, tambah 2 tahun, 6 tahun, tambah 4 tahun, 8, 10 tahun, belum ada yang menyuruh, dosen yang menyuruh untuk menulis tentang gaya kepemimpinan bapaknya atau ibunya. Belum ada. Apakah masuk kategori demokratis, otoriter, atau laissez, atau apa lain sebagainya, itu belum ada.
sampai hari ini. Maka kalau seandainya saya menugaskan ini mungkin tidak keluar dari norma-norma, karena pada hakikatnya teman-teman sudah membaca buku ya, minimalnya satu tentang pengertian kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, gaya kepemimpinan, komunikasi dalam kepemimpinan, termasuk nanti model komunikasi. Sebab teman-teman ada yang gini nih, pernah nggak teman-teman disuruh oleh Bapak sebagai seorang kepemimpinan Islam, sebagai seorang pemimpin Islam, itu nyuruh sholat. Nyuruhnya nyuruh sholat, tapi dia tidak Neng Najmi cepat netepan, cepat sholat. Bisa jadi nggak gitu. Tapi biasa ada orang tua yang mengatakan begitu, Neng Najmi, adzan dah terdengar. Perintahnya apa? Kan itu. Apakah dia langsung memberikan perintah atau tidak? Tidak. Tapi mengilustrasikan suara itu untuk mengingatkan dia kepada sholat. Ada juga yang seperti ini. Najmi cepat sholat. Nah, ada juga yang kayak gitu. Atau ada juga orang tua yang menunjukkan waktu. Bisa saja melihat waktu, udah jam 12:30. Nah, kadang-kadang kita juga ingat langsung, oh sholat. Kan gitu, ada yang kayak gitu. Ada orang tua yang kayak gitu. Yang pasti begini, saya ingin menyampaikan. Sehebat apapun orang tua, itulah orang tua. Sejelek apapun orang tua, itulah orang tua. Ya. Ada nggak yang punya pikiran bahwa saya mah tidak dibesarkan oleh orang tua, saya mah dibesarkan sama nenek dan lain sebagainya karena orang tua mah gini. Saya ingin cerita saja dulu ketika semester 4, semester 3 ya. Saya pernah menyuruh anak-anak BKI untuk menceritakan tentang apa yang ada dalam dirinya. Singkat cerita dia menceritakannya, lalu kesimpulannya dia dendam terhadap Bapak. Dendam. Ya nggak kebayang dendam ya. Dendam. Kenapa? Karena ternyata sejak kecil dia dirorok itu adalah diasuh oleh neneknya. Yang membiayainya bapaknya. Tapi entah karena persoalan apa yang pasti yang mengurusnya neneknya, lalu yang menghantarkan ke sekolah, ke pesantren juga neneknya, yang nengok tiap saat juga ke pesantren juga neneknya. Wah, singkat cerita di pesantren 6 tahun, jarang ketemu bapak. Dan akhirnya dia dendam. Saya ini merasa tidak punya bapak. Karena selama ini saya dididik oleh bapak, oleh nenek saya. Kan itu. Ya, sehingga akhirnya ada rasa, ya mungkin bahasa yang lain kurang kasih sayang dari bapaknya. Gitu ya, bahasa lainnya. Tapi kan lain cerita. Tergantung nanti dari perspektif mana dia melihat bapak sebagai seorang pemimpin. Tapi kok ternyata neneknya dianterin biaya pesantren nenek, ditengok neneknya, dijemput kalau pulang oleh neneknya, pulang pun juga ke rumah neneknya. Singkat cerita setelah beres sekolah dia merasa kesal dan dendam pada bapaknya. Kalau nggak salah satu, ini mohon maaf karena ada dua ya, kalau salah saya nanti akan klarifikasi. Singkat cerita ketemu pulang dari pesantren, seminggu kemudian bapaknya meninggal. Itu ceritanya. Lalu dia menceritakan itu di kelas dan kondisi bapaknya sudah meninggal. Dan dia kuliah di semester 3 atau semester 2 ya, saya lupa. Lalu saya tanya, apa keuntungan ente dendam pada orang tua? Oh Pak, karena gini ya, layaknya orang tua dari bayangan seorang anak mestinya gitu ya. Mestinya begini, memberikan kasih sayang maksimal dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan itu, akhirnya dia dendam pada bapaknya. Lalu singkat cerita, karena banyak ditengok oleh neneknya, ketemu dengan bapaknya, lalu dendam. Lalu bapaknya meninggal. Apakah saya tanya ya pada saat itu, apakah rasa dendam itu masih ada dalam dirimu? Masih Pak, sampai hari ini, kata dia. Saya hanya menggariskannya sedikit saja, mengingatkannya sedikit saja.
Eh, Dede mohon maaf bahwa ternyata Tuhan itu membesarkan kita dengan cara yang berbeda-beda. Kita lahir dari seorang bapak bernama A, tapi ternyata kita hidup dari dirorok ya, diurus oleh seorang ibu yang begini. Ya. Bisa saja neneknya, bisa saja bibinya, atau bisa juga orang lain. Kan Nabi Muhammad juga diurus sama yang lain, ditetein sama yang lain kan, Halimat Sa'diyah kan itu. Bahkan sama paman yang dibesar itu. Apakah itu keinginan ente? Saya yakin bukan. Apakah itu keinginan seorang bapak? Bisa jadi bukan. Tapi ada faktor-faktor lain yang tidak bisa dikendalikan sehingga akhirnya orang tuanya merelakan seperti itu. Faktor lain itu bisa saja satu ya. Nabi Muhammad lahir, bapaknya sudah meninggal. Itu faktor lain. Ya. Anak itu lahir, bapaknya dan ibunya cerai. Dan dia diurus sama ibunya. Atau dia diurus sama neneknya. Atau ada seorang suami istri yang punya anak, akan tetapi pekerjaannya jauh di luar sana. Lalu anak itu diurus sama neneknya. Ya, yang membiayai bisa saja bapaknya terus. Ada juga seorang anak yang lahir, kebetulan ada peristiwa lain, faktor lain itu, lalu bapaknya dengan ibunya tidak bersatu lagi, itu cerai. Dia diurus sama ibunya dan bapaknya ngurus yang lain. Itu juga sama. Atau sebaliknya, ya, dia diurus sama bapaknya, tidak diurus sama ibunya. Itu juga faktor lain. Pertanyaannya, apakah semua itu keinginan dengan nurani? Saya yakin itu tidak keinginan, bukan keinginan, akan tetapi fakta. Ini realitas. Dan penerimaan atas realitas itu juga harus diterima, bukan nerima pada kenyataan. Nah, saya ingin menyampaikan begini, bahwa Tuhan itu, Allah itu berbeda-beda caranya dalam mendewasakan seseorang. Ada yang harus diurus oleh ibunya agar di kemudian hari dia sadar. Ada yang dijauhkan dari ibunya agar di kemudian hari dia sadar atau dewasa. Ada yang nggak diurus oleh bapaknya agar di kemudian hari dia sadar atau dia memiliki kesadaran terhadap peristiwa-peristiwa yang dialaminya itu. Pertanyaannya, kira-kira kalau memang kehidupan itu bukan keinginan kita, walaupun kita bisa mengupayakannya, nah itu, apakah kita harus dendam? Saya hanya itu saja. Dan akhirnya dia saat itu nangis langsung, lalu meminta taubat, minta ampun. Ternyata ketika dia bercerita seperti itu, banyak yang lain yang nangis. Teman-teman yang nangis. Pertanyaan, juga saya penasaran juga, kenapa ente nangis? Terharu, Pak. Oke, cukup terharu kalau dia. Ada juga yang nangis yang lainnya. Kenapa bisa nangis? Nasib, Pak. Bedanya, kalau ini hanya sama ibunya, bapaknya sama yang lain. Kalau tadi kan sama neneknya. Kenapa ente nangis? Mbak, bapak saya sudah meninggal sebelum saya lahir. Seperti Nabi Muhammad. Itu peristiwa-peristiwa real yang terjadi di lapangan, sehingga akhirnya tidak boleh juga dendam terhadap orang tua yang membesarkan kita. Kondisi apapun. Atau bisa jadi kesal. Ya. Atau jadi dendam enggak sih, tapi marah. Jadi ngewa itu apa sih? Ngewa bahasa Sundanya apa, Gasan? Kurang pantas nih. Ngewa itu kurang pantas ya. Ya walaupun bisa jadi bapak kita itu kurang pantas gitu ya. Tidak selayaknya ideal, tidak seideal mungkin tentang gambaran kepemimpinan yang digambarkan oleh teman-teman. Tapi nggak seperti itu. Tapi justru itu yang realitas. Teman-teman baca buku, realitasnya di mana coba? Bisa jadi teman-teman baca buku tentang komunikasi kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang kemarin teman-teman baca, realitasnya bisa jadi teman-teman belum menemukan atau belum menyadarinya. Sudah menemukan, sudah bersama-sama, tapi belum menyadarinya. Bisa. Kayak gitu. Atau begini,
Eh, yang satu lagi, oke, oke, yang satu lagi saya ingin ceritakan. Nggak tahu di kelas ini sudah belum. Kalau sudah nanti ingatkan ya saya. Ada seorang anak ya yang diurus sama ibunya karena di pernikahan mudanya, mohon maaf nih kalau ada yang mirip ya, bukan berarti mengapa ya, bukan berarti uh, sorry ya, menyinggung ya, tapi hanya mengilustrasikan bahwa di balik itu ada apa. Ada seorang anak dari daerah Bandung, daerah Jawa Barat sebelah timur ya. Dia lahir dari seorang ibu dan seorang bapak, tapi sebelum dia dewasa ya masih kecil, karena katanya masih umur 2-3 tahun, bapaknya dan ibunya terpisah. Dia diurus sama ibunya ya, dan selalu diberikan, mungkin perpisahan itu bukan karena ada bukan, atau perpisahan itu pasti disebabkan oleh persoalan. Singkat cerita, besar dan tumbuhlah dia dididik oleh ibunya sendirian. Bapaknya tidak mendidiknya, atau bapaknya tidak mengurusnya. Maka informasi yang ada di benak anak itu adalah hanya informasi dari ibunya, tidak mendapatkan informasi dari bapaknya. Singkat cerita, dia kuliah di UIN Bandung. Anaknya cantik, pintar, ya, tapi pendiam. Kalau teman-teman ya berkumpul dengan teman sekelas, saya yakin ya, teman-teman tuh pasti kalau nggak bersamaan ngumpul itu paling tidak berdua lah ngobrol. Tapi kalau dia menyendiri, kalau dia yang saya perhatikan menyendiri, asik aja dengan laptop ya waktu itu, asik saja dengan HP-nya. Saya perhatikan 1, 2, sampai 4, 5, 6 kali pertemuan, saya baru bertanya pada beliau. Ini tentang kepemimpinan ya, bahwa kepemimpinan itu cara membesarkan masyarakatnya, cara membesarkan orang di timnya itu berbeda-beda. Singkat cerita, dia termasuk anak yang IPK-nya bagus sekali, di atas rata-rata, bahkan kalau nggak salah sampai 4 ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ini real, ini cerita. Walaupun mungkin ini belum ada yang nulis ya, tapi saya sudah menemukan itu. Singkat cerita, saya bertemu dengan beliau di dalam satu meja ya di fakultas, lalu ngobrol saya dengan beliau, lalu dia menceritakannya. Ceritanya begini, Pak, saya ini hidup di Rorok ya, diurus oleh seorang ibu, dan bapak saya tidak mengurus saya, kata dia. Dia udah dewasa, berarti kan udah melewati SMA, udah kuliah di semester 4 kalau nggak salah, di semester 4. Saya bertemu dengan beliau. Saya ajak ngobrol, kenapa? Saya perhatikan kamu tuh pintar, cantik, aktif di kelas. Akan tetapi di momen-momen lain kamu tuh menyendiri. Lalu dia menceritakan tentang pengalaman jiwanya yang dihadapinya, sampai ketemulah satu cerita bahwa dia tidak diurus oleh bapaknya karena berpisah dengan ibunya, dan dia diurus sama ibunya, dan diberikan informasi. Salah satu informasinya bahwa bapaknya salah satu informasinya bahwa bapaknya sosok yang menakutkan, gitu. Dalam perspektif lain jahat gitu ya. Nah, mungkin karena ibunya tersakiti sehingga informasi itu ya. Maka itu, jadi ketika melihat sosok bapak itu dia tidak apa ya, dia tidak merasakannya. Yang kedua, dia tidak melihatnya. Yang ketiga,
seolah-olah dalam perspektif lain bapaknya memang jahat gitu. Kenapa? Karena ente dari mana tahu itu? Ya memang si ibu bercerita itu. Bayangkan dari SD ya, anggaplah kalau sudah bisa ngobrol tuh dari SD, SMP, SMA sampai kuliah di semester 3 dan 4, gak kebayang ya. Capeknya seorang anak yang hanya mendapatkan informasi dari ibunya sebelah pihak. Bahwa bapaknya anggap tidak sayang dan lain sebagainya. Padahal dalam perspektif lain bukan tidak sayang, karena terhalang sisi lain, faktor lain. Singkat cerita, masuklah dengan tugas ujian. Tugas ujian UAS, ujian akhir semester. Lalu sebelum ujian, saya ketemu lagi, kalau nggak salah 2 kali. Dan dia mengatakan, saya pernah ketemu dengan bapak saya itu kelas 4 SD, dan sampai sekarang belum pernah ketemu lagi. Kok kenapa begitu? Karena dilarang katanya sama si ibu. Gitu ya. Oke, saya simpulkan waktu itu dengan waktu itu dia nangis juga ya. Nangisnya nangis kesedihan ya. Nangis kesedihan. Singkat cerita, saya tugaskan soal UAS. Soal UASnya sederhana. Bahwa saya akan memberikan tugas UAS. Tugasnya adalah, karena ente hari ini sudah dewasa, sudah banyak pengetahuan dan lain sebagainya dari Bapak Ibu dosen, dan bahkan sudah kuliah dengan IPK-nya sangat bagus, maka hari ini ente sudah dewasa dan sudah bisa menilai ya, penilaian seseorang tentang sosok seseorang. Baik sosok ibu termasuk orang lain, termasuk mungkin saya bilang waktu itu menilai Bapak sebagai dosen ente kan, sebagai dosen saudari. Bisa menilai, termasuk bisa menilai orang tua. Sosok Bapak yang tidak pernah ketemu dari mulai SD ya, kelas 4 SD sampai, jadi sebelum kelas 4 SD mungkin sudah ketemu, dari kelas 4 SD sampai dia kuliah di semester 3 tidak pernah ketemu lagi. Tugasnya ternyata nyeleneh juga dari saya, tugas UASnya. Tugas UASnya itu adalah, saya pernah bertanya ke beliau, apakah tahu nggak keberadaan Bapak itu di mana Bapak itu adanya? Oh, tahu Pak, katanya, karena memang suka cari-cari juga, katanya. Dan dia menetap di situ karena memang historisnya bahwa bapaknya memang di situ ya, dari mulai awal pernikahan dengan ibunya, tapi ibunya yang geser gitu ya, yang pindah. Bapaknya di sini, alamatnya memang diceritakan juga oleh ibunya bahwa alamatnya daerah situ. Singkat cerita, dia punya alamat detailnya. Maka ketika saya tugaskan soal UAS, UASnya sederhana. Soal UAS bagi ente hari ini adalah menemui alamat itu. Itu deh soal UASnya itu. Temui dan jumpai. Apakah setelah dijumpai? Nah, itu kan itu apa bahasan setelah ketemu lagi ya. Setelah berjumpa dia dengan bapaknya. Dia menceritakan tentang bapaknya tadi. Pokoknya begini, ente hari ini bisa menilai bahwa sosok bapak ente itu benarkah seperti yang disampaikan ibu, mamahnya, bahwa bapaknya memang dalam tanda kutip positifnya sedikit gitu ya, banyakannya negatif. Oke. Singkat cerita, hari ini ente sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang tidak benar, informasi mana saja yang, sebab dalam perspektif saya, waktu itu dia sakit. Sakitnya dengan apa? Dengan informasi yang diberikan sebelah pihak tentang bapaknya itu. Dia sakit. Jadi memang ketemu bapak tuh katanya bagi dia itu karena informasinya mengkhawatirkan gitu, dari memang takut. Nggak kebayang ya takutnya. Walaupun kenyataannya nggak gede. Takut ya. Karena memang diberikan informasinya gitu. Ke teman-teman saja, kalau teman-teman nanti dikasih informasi oleh teman-teman sekelasnya bahwa si bapaan itu garang ya, apa sih bahasa anak-anak sih, kalau dosen galak atau guru galak, killer ya, kira-kira killer lah gitu, bapaknya itu ya, sosok pemimpinnya itu killer lah kira-kira begitu. Ya pasti akan takut lah ketika menjumpai. Singkat cerita dia nekat ya,
Ya kan, karena tugas dari saya, karena nilainya nggak akan keluar kalau tidak menemui itu. Kurang lebih dalam waktu 1,5 jam lah perjalanannya dari kampus untuk menemui tempat itu. Kalau ke rumahnya di 3-4 jaman lah ke tempat tinggal bersama ibunya. Kalau ke tempat bapaknya sekitar 1 jam, 1,5 jam. Singkat cerita saya tugaskan itu, coba ente, tugas ente hari ini untuk memenuhi tugas UAS, sama kepemimpinan juga, bahwa ente ada menemui sosok yang suka diceritakan oleh ibu itu dengan alamat. Entah dari mana ya, mungkin konon katanya ada kontak-kontak juga. Jadi mungkin dari EP dan nggak tahu dari mana ya. Singkat cerita memang dia dapat informasi atas nama bapak ini, gitu ya. Dia sudah punya anak agak besar juga ya, umuran SD SMP kalau nggak salah. Suatu saat dia datang ke situ, ke alamat itu, dengan wajah yang tidak, ya mungkin ya wajah dia. Akan tetapi di sisi lain, bahwa nggak tahu walau alam seperti apa ceritanya ya. Ini hanya nebak-nebak. Si bapak itu mungkin menceritakan kepada anak yang dua itu, anaknya, yang dari ibu baru ya, bukan dari ibu dia, bahwa dia punya kakak ya. Bahwa dia punya kakak yang mungkin diperlihatkan ya, karena kan hari ini ente walaupun ente gak pernah ketemu kan wajah ente bisa dilihat oleh siapapun dimanapun, inilah wajahnya, kita teteh ente ini sosoknya ini kan itu bisa dilihat ya, karena saya dapatkan juga hari ini kan wajah ente kan dari Zoom, kalau dulu dari Facebook kan dulu suka upload juga ke Facebook ya di 2000 berapa itu 2013 singkat cerita dia datang ke situ lalu menemui itu, dan ada sesuatu yang aneh. Ketika dia datang ke rumah yang sesuai dengan alamat itu, ada dua orang anak yang mengatakan, "Teteh, selamat datang." Nah, itulah dia kaget. Dia terkaget-kaget, benar-benar kaget. Tidak pernah ketemu dengan dua adik yang sebapak itu. Tidak pernah mendapat cerita bahwa adiknya itu kenal sama dia. Tapi ujug-ujug di kemudian hari ketika bertemu, si dua adik itu menyambutnya, "Teteh, selamat datang," dan sebagainya. Dan akhirnya dia berpelukan. Yang ya bayangkan tidak pernah ketemu, ya tidak pernah ketemu sampai dia kuliah. Dan tidak tahu juga bahwa dia punya adik dua. Tapi di sisi lain mungkin saja bapaknya menceritakan bahwa dia adalah tetehnya, kepada adik-adiknya itu dia adalah tetehnya. Yang berarti setiap saat dipantau ya, karena ternyata si adiknya itu nggak tahu jadi sign atau gimana ya, si adiknya itu begitu respon gitu ya. Dalam perspektif lain, bapaknya tidak pernah menjelaskan tentang tetehnya terjadi, atau bahkan bisa jadi selalu menceritakan tentang perkembangan tetehnya, walaupun tidak tahu ya, tapi kan bisa dilacak di Facebook ya. Mungkin bapaknya penggiat media sosial juga ya, sehingga akhirnya tahu jejak-jejak anaknya, walaupun dalam perspektif ibunya itu tidak boleh terlarang bahwa si anak ini ketemu bapaknya, karena memang sosoknya begitu. Nggak tahu juga kalau seandainya ibunya tahu ketika saya menyuruh anak itu untuk menemui bapaknya, mungkin saya dimarahin juga sebagai dosennya, mungkin. Singkat cerita, ketemulah, ngobrol sana sini dan lain sebagainya dengan bapaknya, dan akhirnya semua memori yang ada, yang membebani dirinya itu hilang. Dan dia datang lagi ke meja saya, singkat cerita, dia datang lagi ke meja saya, dan akhirnya bercerita, nangis tapi gembira. Nangisnya sama ya dengan yang pertama, nangis tapi gembira. Jadi kata dia, selama ini saya tuh mendambakan sosok bapak, akan tetapi ada cerita sosok bapak itu begitu aneh. Ternyata ketika saya temui, itu di luar dari. Dan nggak tahu apakah pertemuan dengan bapaknya dikasih tahu ke ibunya atau enggak, saya nggak tahu juga. Dari situ saya selesai hubungan dengan dia. Maksudnya, karena tugas UAS kan itu. Selesai keluarkan nilainya, sudah selesai. Nilainya waktu itu A, gitu apa ya. Kalau ada yang lebih dari A, tapi saya yakin itu lebih dari A sebenarnya.
Nah, inilah peristiwa yang terjadi. Jadi sebenarnya bisa saja ada sosok kepemimpinan yang tidak pernah ketemu, yang diceritakan orang-orang lain bahwa si A itu begini, 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 akan tapi kenyataannya tidak. Bisa saja teman-teman ketemu dengan tulisan-tulisan atau buku-buku yang menceritakan sosok pemimpin yang angker dan lain sebagainya. Ketika ketemu bisa saja tidak. Atau bisa saja teman-teman hari ini ketemu atau membaca buku tentang sosok ideal, ya, sosok pemimpin ideal, tapi kenyataan yang ketemu di dalam di rumah ya dengan bapak ente yang galak, yang kalau orang lain tahu kedua gaplok, gitu, mus-mus marah, mus-mus ini dan lain sebagainya gitu ya, kan tidak sesuai dengan teori-teori kepemimpinan yang teman-teman pelajari. Tapi ini realitasnya. Ini realitasnya. Yang pasti begini, bahwa Tuhan ya mendewasakan kita dengan cara yang berbeda. Itu kata kunci. Ya. Tuhan mendewasakan kita dengan cara yang berbeda. Ini penting. Sehingga akhirnya kepemimpinan ini, walaupun disebutkan di situ ada beberapa gaya kepemimpinan, sampai 20 nggak tahu faktanya, bisa saja lebih. Kalau teman-teman bisa menjelaskan atau mampu menarasikan gaya kepemimpinan baru dari sosok yang ditulis oleh teman-teman nanti, itu boleh-boleh saja. Ya, pemimpin ideal yang saya temukan bisa jadi. Atau pemimpin radikal yang saya temukan bisa. Atau pemimpin idealis, atau pemimpin agamis ya yang saya temukan. Bisa saja itu. Dan itu ditemukan oleh teman-teman dalam diri teman-teman, bahkan bukan hanya ditemukan tapi nempel. Kayak Ikrom kan itu pasti senyumnya nggak jauh beda dengan pemimpinnya, gayanya nggak jauh beda dengan kepemimpinan bapaknya, atau plus dengan ibunya, kalau wajahnya nggak jauh beda juga pasti. Karena terus terang saja ketika saya saya jalan nih ya beberapa meter, itu kata istri saya, anak saya yang laki itu jalannya mirip dengan saya. Padahal saya tidak pernah menjelaskan, mengajarkan tentang jalan gaya saya. Nggak pernah. Tapi nempel juga. Mungkin ibu juga, ibu saya, ya istri saya mungkin ke anak-anak juga nempel. Ada sisi-sisi lain. Maksud saya menceritakan ini, yang pasti begini. Bahwa pada hakikatnya kita didewasakan dengan cara yang berbeda, dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, akan tetapi perbedaan itulah yang menghantarkan diri kita menjadi seorang yang dewasa. Yang hari ini teman-teman bisa kuliah. Terlepas dari problem yang dialami oleh teman-teman di masa lalu, ya, yang pasti hari ini pemimpin itu sudah bisa menghantarkan ente ke jenjang pendidikan sampai S1, walaupun baru semester 2. Saya yakin itu sukses. Kalau saya kan ceritakan, saya kan dari 11 bersaudara ya. Yang ada 10, saya anak ketiga. Bapak saya serabutan. Ya, bapak saya serabutan. Yang kebetulan alhamdulillah dari saya ke bawah sudah bisa kuliah, hampir semuanya kuliah ya. Ada yang S2, rata-rata S1, ada juga yang sudah jalan-jalan ke Turki. Padahal bapak saya tukang masul ya, tukang ngurus domba di lembur ya. Itu juga sosok penting ideal. Walaupun bisa jadi dalam perspektif pengetahuan bapak saya hanya ngurus domba tahunya gitu ya, ngarit, nyangkul gitu, ngurus tanah, ngurus sawah, hanya itu tahu. Tapi dia bagi saya adalah sosok pemimpin ideal yang membangun rumah tangga menjadi kokoh gitu ya. Itu kan itu. Nah, maksud saya ingin ada di antara teman-teman yang menulis tentang sosok kepemimpinan yang membesarkan diri ente. Ya. Karena begini, kuliah kepemimpinan itu tidak berguna kalau seandainya tidak dipakai oleh teman-teman untuk menilai. Kan kemarin ya, kepemimpinan begini, 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 kepemimpinan begini, begini ya. Cara komunikasi seorang pemimpin yang bagus begini, begini. Cara komunikasi seorang pemimpin yang demokratis, yang otoriter seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bisa saja itu semua bukan dalam teori, tapi sudah bergaul dengan itu. Teman-teman sudah berjibaku dengan itu. Oke. Dan sekali lagi kata kuncinya, tidak ada yang mampu membesarkan diri kita kecuali diri kita sendiri.
Satu. Yang kedua, pastikan bahwa diri kita besar oleh orang lain dan dibesarkan oleh orang lain. Dalam hal apapun. Jadi seorang pemimpin yang besar pun itu bukan oleh dirinya, tapi oleh orang lain. Termasuk teman-teman yang hari ini punya pikiran-pikiran ideal, itu dibesarkan bukan oleh diri teman-teman, tapi dibesarkan oleh orang lain. Maka kata kunci keduanya, besarkan orang lain, maka kita akan menjadi orang besar. Kayakan orang lain, maka kita akan menjadi kaya. Perhatikan banyak orang, maka akan banyak orang yang memperhatikan kita. Cintai orang lain, maka orang itu akan mencintai kita. Itu malah lain cerita. Cuma Nazmi sedang jatuh cinta aja gitu ya, kira-kira begitu. Jadi ini yang saya harapkan ya dari kuliah kepemimpinan ya. Memang terlalu ideal kalau seandainya teman-teman membuat sebuah tulisan dengan ideal, tapi teman-teman mampu menceritakan kepemimpinan bapak dari teman-teman atau ibunya dari teman-teman atau kakeknya karena mungkin ya tadi lahir tapi bapaknya sudah tidak ada seperti Nabi Muhammad, ya kakeknya mungkin atau pamannya yang membesarkan ente. Itu saya berharap teman-teman bisa menjelaskannya, bisa menceritakannya. Ya, satu. Yang kedua, bisa saja kalau orang tua kita bukan sosok ideal di masyarakat, bukan tokoh di masyarakat, tidak akan ada lagi yang menceritakan itu semua kecuali diri kita hari ini. Dan itu adalah salah satu bentuk kebaikan kita kepada orang tua kita, termasuk juga untuk adik-adik kita. Ya, ini sebenarnya kuliah kepemimpinan, bukan kuliah cerita tentang anak tadi sih. Ya, bukan dengarkan curhat saya juga, tapi kuliah kepemimpinan. Yang pasti begini, saya pernah ditegur sama Pak Saiful Anwar. Mungkin ada yang pernah diajar sama Pak Saiful Anwar, dosen hadis atau dosen ilmu Quran, Pak Ipung namanya panggilannya. Ada di kelas ini pernah atau belum? Pernah, Pak. Oh, pernah, oke. Dan beliaulah yang mengepret saya. Ngepret ya apa sih ya? Yang mengingatkan saya di semester 4 dengan posisi yang jelas ya. Mas, hari ini masih tergambar posisi dia berdiri, posisi saya duduk ya. Apa yang diceritakan sama dia begini. Jangan pernah menganggap bahwa orang tuamu tidak berjasa atau tidak menyayangimu. Karena waktu itu terus terang saja, ya, saya mengalaminya. Saya mengalami bahwa kuliah itu sangat-sangat kepayahan. Sampai untuk membiayai kuliah itu harus kuli bangunan ya, lalu harus kuli masang tenda dan lain sebagainya. Ari bapak tengah biayaan. Orang tua saya Pak Ipung bilang jangan pernah berpikir bahwa ente tidak dibesarkan dan tidak di bapak apa bahasanya. Jangan pernah berpikir bahwa orang tua kita tidak pernah mengasihani sama menyayangi kita dengan cara membiayainya yang maksimal. Waktu itu saya sedang berpikir itu. Dan akhirnya saya istighfar di situ, lalu memohon maaf, taubat di situ. Jadi pikiran itu pun juga jangan. Waktu itu kan kenyataannya nggak gitu. Saya disayangi sama bapak saya dibiayai sama bapak saya, walaupun nggak maksimal. Kenapa? Karena memang kadang-kadang saya suka banding-banding dengan teman-teman saya yang dibiayai dari ininya kan banyak ya. Dari orang tuanya gede gitu ya. Saya berpikir seperti itu. Kadang kan saya dikasih resepnya saya begini. Waktu itu bayar SPP 300.000 ya, 1 semester. Kata bapak saya ya, Man, ini uang 800.000. Kalau bisa, dengan uang ini ente harus bisa sampai selesai kuliah. Kebayang nggak? Bayar SPP kan 300.000, dikasih 800, kira-kira berapa itu? 3 semester pun juga kurang ya. Waktu itu saya masih ingat, saya iyakan. Memang tapi saya ingat itu dan di tengah perjalanan memang saya kecapean dan saya hampir cuti 2 kali. Walaupun hari ini menjadi dosen, saya hampir cuti 2 kali. Apa berjibaku dengan persoalan kehidupan biaya perkuliahan. Tapi ternyata sosok bapak itulah yang menghantarkan saya, salah satunya ya.
yang mungkin jadi sandaran saya. Dan di semester 4 itulah saya jangan pernah berpikir bahwa ente tidak dibiayai oleh bapak ente. Walaupun ente diurus orang-orang lain. Gitu. Karena bukan tidak mau membiayai, karena situasi dan kondisinya yang tidak sesuai. Satu. Yang kedua, karena memang kemampuannya segitu, kata beliau begitu. Dan disitulah saya istighfar. Dan akhirnya saya membalikannya. Kalau memang bapak saya miskin, saya tidak boleh minder. Bahkan justru dengan modal kemiskinannya itu, saya harus menjadi orang kaya dan harus membahagiakan mereka. Itu yang saya ungkapkan dulu. Dan saya sampaikan ke teman-teman juga yang lain. Kalau memang saya miskin, saya tidak boleh minder. Karena memang itu faktanya. Ya. Dan itu yang dialami oleh bapak saya, bukan saya. Justru saya hari ini harus mengangkat derajat orang tua saya, menjadi orang kaya. Syukur-syukur kalau bisa menghajikan, gitu. Kalau kebetulan orang tua saya tidak ada, jadi saya tidak buru. Saya berharap ibu saya yang harus saya hajikan hari ini. Padahal dalam kondisi memang kepayahan ya dari segi ekonomi. Tapi saya menjanjikan itu, berjanji pada diri kita untuk memberikan kebaikan. Jadi tidak ada. Jadi setelah ketemu di semester 4 itu, tadinya memang saya agak minder juga karena miskin ya. Pakaiannya tumpang-camping walaupun jadi posma. Tapi ketika sudah dikepret ya, disentil oleh para Pak Ipung itu, saya akhirnya kemiskinan itu tidak boleh dijadikan sebagai sebuah keminderan, akan tetapi harus dijadikan sebuah motivasi untuk mengangkat derajat orang tua. Dan ternyata saya 1 bulan selesai kuliah, ya, tanggal 17 September saya di wisuda, September, Oktober, November, Desember saya daftar CPNS dan lulus jadi dosen. Saya juga aneh kan itu. Jadi akhirnya ketika kita punya tanggung jawab, maka Allah pun akan memberikan tanggung jawab. Ketika kita ingin kaya, maka kita memang harus, jiwa kita harus kaya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Jiwa kita harus kaya dengan cara siap berbagi kebaikan pada yang lain. Nah, karakter kepemimpinan yang seperti itu kira-kira masuk kemana? Apakah ke Leibse, ke sebab di kriteria tidak terlalu detil ya, tidak terlalu detil tentang kepemimpinan. Akan tetapi itu kan ditemukan oleh teman-teman di lapangan. Bisa jadi bapak tuh galak banget, tapi lembutnya luar biasa. Dan itu kasih sayangnya luar biasa. Bisa jadi bapak tuh galak banget, tapi belanya luar biasa. Gitu kan? Ada. Bapak tuh galak banget, tapi belanya luar biasa. Kan itu. Bisa jadi bapak tuh kaya banget, tapi peditnya luar biasa. Jadi peditnya apa sih? Apa peditnya ya? Pedit apa sih? Kikir. Bapak tuh kaya banget, tapi kikirnya luar biasa. Bapak tuh pemarah banget, tapi penderma luar biasa. Kan itu ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, walaupun tadi hanya dari Nazmi saja ya, responnya tentang materi-materi. Tapi sebenarnya itu bukan di luar. Yang teman-teman pelajari kemarin itu bukan di luar. Itu bukan di buku realitasnya. Apakah karakter itu ada di buku seperti yang teman-teman baru kata Nazmi, baru tahu Pak bahasa-bahasanya? Ya, tapi realitasnya sudah Nazmi temukan dalam kehidupan keluarga Nazmi. Ya, termasuk juga yang lain. Inilah kepemimpinan yang real yang kita temukan dalam kehidupan kita. Walaupun memang kita harus menemukan juga tipe-tipe ideal untuk memperbaiki kebaikan-kebaikan kita di masa yang akan datang. Kalaupun memang kepemimpinan dari orang tua kita ada yang lemah, maka kita harus mampu membackup-nya dan menutupnya. Nah, ini terlalu panjang nih, padahal mau sambutan. Saya tadi mau dengar cerita saja dari teman-teman tentang responnya. Tapi karena sudah ada, ya cukupkan saja lah. Gitu ya. Siap kan? Siap? Mia, udah siap kira-kira kalau menyiapkan kertas lah. Setiap saat dituliskan tentang sosoknya. Kalau modelnya, gayanya nanti teman-teman bisa nyontek ya, cara menulis tentang kepemimpinan itu apa saja yang ditulis, nanti bisa teman-teman buka juga sih sebenarnya. Ya. Mia, jelas ya? Kebayang? Jelas, Bapak. Oke. Jadi bisa jadi kalau saya sudah tugaskan lalu teman-teman sudah beres, bisa jadi terakhir perkuliahan itu pertanyaan sederhana. Mohon Laila Putri coba bacakan
gaya kepemimpinan yang sudah ente tulis. Kan itu bisa gitu nanti, dan itu sudah real dan dirasakan oleh teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan tadi bukan materi ya, bukan materi teori-teori dan lain sebagainya, tapi itu refleksi bahwa pada hakikatnya kepemimpinan yang pernah kita baca selama 1 semester kemarin ya, mulai dari gaya komunikasi dan gaya-gayanya, maka pada hakikatnya itu sudah ada, sudah teman-teman alami dalam kehidupan teman-teman sampai hari ini. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan marilah itu kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sehat selalu. Enak pisan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.